Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Ulfa Sakina dengan NIM 2207002 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu mengenai business plan, yang mana akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu adalah pengertian dari rencana usaha atau business plan, lalu yang kedua tujuan membuat rencana usaha, yang ketiga prinsip rencana usaha, lalu yang keempat adalah format rencana usaha, yang kelima itu adalah perencanaan bisnis yang baik, lalu yang keenam adalah penyusunan rencana usaha atau business plan dan juga sistematikanya, lalu yang ketujuh adalah teknik dari presentasi rencana usaha atau business plan. Yang pertama yaitu pengertian rencana usaha atau business plan. Rencana usaha atau business plan ini adalah sebuah dokumen tertulis yang mana menjelaskan tujuan dari bisnis, strategi operasional, proyeksi keuangan, dan juga langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu rencana usaha ini juga merangkum dari visi, misi, nilai-nilai, serta rencana taktis yang diperlukan untuk menjalankan dan juga mengembangkan bisnis usaha. Lalu yang kedua itu adalah tujuan membuat rencana usaha atau business plan, yang mana yaitu membantu pengusaha atau pemilik bisnis memahami secara menyeluruh tentang bisnis yang akan dijalankan, lalu memberikan panduan dalam mengambil keputusan penting yang mana terkait dengan pengelolaan bisnis, lalu membantu mengidentifikasi peluang dan juga tantangan dalam pasar, lalu menarik minat calon investor, mitra bisnis ataupun dari pemberi pinjaman, lalu menyediakan kerangka kerja untuk mengukur kinerja bisnis dan juga melakukan perencanaan jangka panjang, lalu dapat membantu dalam pengaturan sumber daya yang akan lebih efisien dan juga alokasi anggaran yang lebih tepat. Lalu yang ketiga itu adalah mengenai prinsip rencana usaha, yang mana jelas dan terinci. Rencana usaha harus memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang visi misi, strategi, dan juga rencana taktis bisnis. Lalu kita harus realistis, yang mana rencana usaha itu didasarkan pada data dan juga informasi yang akurat serta mempertimbangkan faktor-faktor dari resiko yang mungkin terjadi. Lalu fleksibel, yang mana rencana usaha harus dapat menyesuaikan perubahan situasi dan juga kebutuhan pasar yang mungkin terjadi seiring waktu. Lalu fokus pada keunggulan dari bersaing, yang mana bisnis plan itu adalah harus menyoroti keunggulan bersaing bisnis dan juga strategi yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan juga meningkatkannya. Lalu yang keempat itu adalah mengenai format rencana usaha, yang mana format rencana usaha ini dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan maupun industri bisnis. Namun, pada umumnya rencana usaha itu dapat mencakup beberapa bagian penting, yakni adanya ringkasan eksekutif, profil bisnis, analisis pasar, lalu ada strategi pemasaran, rencana operasional, rencana keuangan, adanya analisis risiko, tim manajemen, dan juga struktur organisasi, rencana pertumbuhan dan juga pengembangan. Yang selanjutnya adalah mengenai perencanaan bisnis yang baik. Perencanaan bisnis yang baik ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menetapkan tujuan yang spesifik dan juga terukur untuk bisnis kita. Riset pasar yang mendalam, yakni melakukan analisis pasar yang menyeluruh untuk memahami tren, peluang, dan juga persaingan. Lalu identifikasi pelanggan yang ideal, yaitu menentukan segmen pasar yang akan menjadi target utama dari bisnis kita. Lalu strategi pemasaran yang efektif, yang mana mengembangkan rencana pemasaran yang sesuai dengan target pasar. Lalu rencana operasional yang terperinci, yang mana merencanakan operasi harian, pengelolaan persediaan, lalu rantai pasokan, dan juga sistem manajemen yang efisien. Proyeksi keuangan yang realistis, yaitu menyusun proyeksi keuangan yang akurat dan juga mengukur kinerja bisnis kita.
Lalu selanjutnya itu adalah mengenai penyusunan rencana usaha atau business plan dan juga sistematikanya. Ringkasan eksekutif yaitu memberikan gambaran singkat tentang bisnis, tujuan utama, dan juga dari ikhtisar dari rencana bisnis. Lalu profil bisnis itu adalah mendeskripsikan bisnis secara detail termasuk visi, misi, nilai-nilai, dan juga legalitas dari bisnis. Lalu adanya analisis pasar yang mana menyajikan informasi tentang pasar, yaitu dari targetnya, pesaing, tren pasar, lalu dari analisis SWOT-nya yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Lalu strategi pemasaran yang mana menjelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai dari target pasar dan juga tujuan bisnis. Lalu adanya rencana operasional yang mana merinci bagaimana bisnis akan dijalankan, termasuk pengelolaan operasional, rantai pasokan, dan juga pengaturan dari sumber daya. Lalu adanya rencana keuangan, yakni menyajikan proyeksi keuangan, termasuk dari laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas, serta dari analisis rasio keuangan. Lalu analisis risiko, yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi dan juga merencanakan langkah-langkah dari mitigasi. Lalu ada tim manajemen dan struktur organisasi, yaitu menyajikan informasi tentang tim manajemen yang akan mengelola bisnis dan juga struktur organisasi yang direncanakan. Lalu adanya rencana pertumbuhan dan pengembangan, yaitu mencatat strategi pertumbuhan jangka panjang dan juga rencana pengembangan bisnis. Lalu selanjutnya itu adalah mengenai teknik dari presentasi rencana usaha atau business plan yang mana beberapa dari teknik presentasi yang dapat digunakan dalam menyampaikan rencana usaha itu, yang pertama adalah persiapan yang matang, yang mana pahami dengan baik isi dari rencana usaha kita, lalu buat rangkaian presentasi yang logis dan juga terstruktur. Latih presentasi untuk memastikan bahwa kita sudah merasa percaya diri saat menyampaikan materi. Lalu gunakan visual yang menarik, yang mana gunakan slide presentasi yang menarik dengan kombinasi gambar ataupun grafik atau tabel, dan juga bisa juga dengan diagram yang relevan. Lalu pastikan visual tersebut mendukung dan juga memperjelas pesan yang akan kita sampaikan. Lalu dikomunikasikan dengan jelas, yakni dengan menyampaikan pesan kita itu dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan juga mudah dipahami. Lalu hindari penggunaan jargon teknis yang mungkin tidak familiar bagi audiens kita. Gunakan contoh konkret dan juga ilustrasi untuk membantu menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Lalu dengan fokus pada poin utama, yaitu identifikasi poin utama yang akan kita sampaikan dan juga berikan penekanan pada hal-hal tersebut. Hindari terlalu banyak informasi yang membingungkan, informasi yang mengalihkan perhatian audiens. Lalu kita juga harus menjaga presentasi tetap terfokus pada pesan inti yang ingin kita sampaikan. Lalu kita berikan juga konteks dan juga analisis, yang mana kita harus menyertakan konteks bisnis seperti tren pasar, peluang, dan juga tantangan yang relevan. Gunakan analisis data dan informasi yang mendukung untuk memperkuat argumen dan juga rencana dari bisnis kita. Lalu kita jelaskan keputusan strategis yang kita ambil, bagaimana kita itu dapat mencapai tujuan dari bisnis. Lalu dengan adanya sesi tanya jawab, kita harus menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir presentasi. Persiapkan jawaban kita untuk pertanyaan yang mungkin muncul dari audiens. Lalu kita harus dengan tanggap dengan baik terhadap pertanyaan dan juga berikan penjelasan tambahan jika diperlukan. Berikan keyakinan dan juga kepercayaan diri, yakni sampaikan presentasi dengan sikap percaya diri dan juga profesional. Lalu kita jaga kontak mata dengan audiens dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Kita berikan kesan bahwa kita sudah memahami bisnis kita dengan baik dan yakin dengan rencana yang kita ajukan. Lalu dengan menggunakan teknik presentasi ini, kita dapat membantu audiens untuk dapat memahami dan juga menghargai dari rencana usaha atau business plan yang kita sampaikan dengan lebih baik. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.